Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Budi Cahyana dari tim Uina TV. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami dari tim Uina TV melakukan wawancara eksklusif bersama Bapak Profesor Dr. Fauzi Asri. Terus ini Pak, muncul di masyarakat itu bagaimana sikap kita untuk berhati-hati akan hal itu Pak, tentang kecurangan atau kekurangan timbangan, atau cara kita supaya berhati-hati. Sedangkan kan teknologi semakin canggih Pak, pasti cara-cara kecurangan itu pun akan lebih modern. Bagaimana Pak penjelasan dari Pak? Ya, berhati-hati itu ada dua hal. Pertama, kita tahu apa yang akan kita beli, kita tahu berapa yang akan kita beli. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, secara ilmu, secara pengetahuan atau minimal pengalaman, bahwa yang akan kita beli itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan, ukuran dan takarannya. Kalau kita sudah tahu, ya kemudian kita akan mudah melakukan prediksi dan antisipasi. Orang yang tidak tahu, dia akan susah menentukan prediksi dan antisipasi. Apa itu prediksi? Prediksi itu ya tadi kita mengetahui, ini saya mau beli yang berapa GB ini, dari segi pulsa tadi, saya mau beli minyak yang berapa liter, atau saya mau beli bahan makanan yang seperti apa. Kita tahu sudah apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita beli. Kalau kita tidak tahu, itu dalam prinsip bisnis kita berarti adalah sesuatu yang kita akan bisa dicurangi, dan nantinya gampang orang memberi peluang orang lain untuk melakukan gharar, untuk melakukan penipuan. Nah, jadi yang penting harusnya ya tahu dulu dengan apa yang kita beli. Lalu yang selanjutnya Pak, di masyarakat kita itu kadang ada yang paham, ada yang tidak Pak. Terus bagaimana jika masyarakat itu mendapati pedagang itu yang melakukan kecurangan? Bagaimana itu Pak? Ya, jadi secara umum orang menghadapi persoalan kecurangan atau dirugikan oleh orang lain, terutama oleh pedagang umpamanya. Prinsipnya begini ya. Kadang-kadang orang itu ingin mengubah sesuatu itu tanpa mengukur kekuatan dan efektivitas dari cara yang dia lakukan. Ada orang yang harusnya diukur. Ini ada semacam ring ya istilahnya. Ada ring 1, ring 2, ring 3, lingkaran gitu ya. Kita mengubah diri kita itu ring 1 itu. Kadang-kadang juga susah. Mengubah diri kita sendiri susah, apalagi mengubah orang lain. Nah, kita bisa mengubah diri kita sendiri kalau kita punya power dan punya keinginan. Ada orang yang ingin mengubah diri sendiri tapi dia tidak punya power, tidak punya kekuasaan untuk mengubah. Untuk keluar dari lingkaran itu dia susah. Mungkin karena dia terjajah, atau dia susah untuk keluar dari kebiasaan buruknya umpamanya. Nah, itu tentang dirinya sendiri. Hendak saja Peng, aku ini mau ubah supaya jangan terus merugikan orang lain. Tapi kayak apa yuk, aku belinya juga rugi, aku juga ini perlu banyak untung apa segala, karena banyak yang akan dibeli. Kadang-kadang seperti itu pola pikir. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia bisa mengubah orang lain kalau dia punya kekuasaan. Pokoknya saya dengan mahasiswa, kalau dia ada main handphone atau dia bercakap atau dia mengganggu orang lain di dalam kelas, saya bisa mengubah dia dengan menegur, bisa, karena saya punya wewenang, saya punya power. Kalau dia umpamanya bandel apa segala, saya bisa keluarkan dia, atau mungkin nilainya akan bisa turun gitu, bisa rendah. Nah, itu adalah kemampuan seseorang dengan kewenangan yang dimilikinya. Nanti punya level-level kekuasaan. Ini kekuasaan itu minimal ada dua, ada kekuasaan politik, ada kekuasaan ekonomi. Kalau di dunia pendidikan, dia ada kekuasaan akademik. Nah, di sini dalam kasus ini
dalam di pasar jual beli perdagangan itu kita lihat kemampuan kita, lihat, kita ukur, ini siapa ini yang jualan ini nih? Ini orang ini bisa melawan gitu kan, kalau saya tegur orang ini bisa ini. Nah ada ring berikutnya, apa ring itu? Ada penguasa di atas dia itu. Umpamanya kita sampaikan secara baik dulu, secara tegur dengan bahasa yang baik. Kalau sudah tidak juga, kita diam, tetapi kita apa usaha kita? Siapa yang berwenang mengubah itu? Umpamanya dalam hal timbangan, ukuran, ada dinas perdagangan, dia yang berwenang, dikasih tahu mereka, maka mereka akan melakukan namanya dengan dulu namanya jawatan rak itu adalah terak aja katakan, adanya untuk mengukur, untuk mengetahui kapasitas, kualitas dari timbangan dan takaran itu. Nah itu artinya siapa yang berwenang, jadi bukan kita gitu. Kalau kita langsung nanti bisa malah ribut gitu. Nah, ada wewenang-wewenang yang dimiliki oleh orang lain yang bisa untuk mengubah itu, untuk meluruskan, membetulkan. Saya kira itu ya, ininya istilahnya atau jawabannya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan ini Pak, bagaimana jika pedagang itu sendiri pun sudah bekerja sama nih dengan pihak yang berwenang? Nah, itu bagaimana? Ada lagi yang wewenang lebih tinggi, ada, pasti ada terus, semakin tinggi pasti ada gitu. Pasti ada. Dan kebaikan itu, manusia itu pada dasarnya tidak ingin dirugikan siapapun. Dan tidak ada orang yang secara keseluruhan bersepakat untuk melakukan kecurangan. Pasti ada orang yang melawan. Hukum itu juga pasti akan membela kepada yang kebaikan. Apalagi kita di Indonesia, apalagi kita dengan bisnis Islam, pasti ada. Dan dia akan rugi sendiri nantinya kalau dia diketahui bahwa dia itu curang. Dia akan menderita sendiri, dia akan rugi, akan dijauhi orang. Karena pada dasarnya manusia itu kan ingin untung, tidak ingin dirugikan. Nah ketika orang tahu bahwa dia akan merugikan orang lain, orang nggak akan mendekat lagi. Nah itulah jadinya, hanya sementara saja dia itu nantinya ada untung, tapi nantinya akan dia rugi, dia akan menanggung akibatnya. Ya, seperti itu ya. Yang terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk kedua pihak nih Pak, dari baik pedagang maupun yang akan membeli Pak? Ya, pesan pertama adalah kita sadari bahwa yang kita beli itu adalah barang, yang kita jual itu adalah barang. Tujuan kita membeli ada manfaatnya, kita untuk menjual juga ada manfaatnya. Nah, status dari barang dan harta, duit ataupun yang dijual itu adalah titipan, itu adalah pinjaman statusnya. Jadi pada hakikatnya itu hanya media saja. Oleh karena itu, kalau sudah disadari bahwa transaksi itu adalah keinginan kita untuk di dalam syariah, di dalam hal-hal yang benar, maka kedua pihak itu insya Allah akan melakukan hal-hal yang benar. Artinya etika dalam berbisnis, terutama dalam lingkup syariah, itu adalah yang dituntut adalah keberkahan. Dan dengan keberkahan itulah maka orang akan hidup mulia. Saya kira itu ya. Jadi dengan memegang prinsip etika bisnis yang bagus, insya Allah akan juga tercapai keuntungan bersama. Itu pesannya. Baik pembeli maupun penjual itu harusnya punya prinsip yang sama, ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wawancara eksklusif kami dari tim Uina TV bersama Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzi Asri, dan semoga bermanfaat di masyarakat, dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.